Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita telah memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan dan juga bulan yang dipenuhi dengan kemuliaan. Salah satu bentuk keberkahan tersebut karena diturunkannya Al-Quranul Karim sebagai hudal linnas, atau petunjuk bagi seorang hamba yang ingin hidupnya penuh dengan kehati-hatian dan sekaligus sebagai pedoman hidup seorang hamba. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, al-ayah. Yang kurang lebih artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk, dan penjelasan sebagai petunjuk yang di dalamnya terdapat sebuah perbedaan antara yang hak dan yang batil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran. Ketika manusia tidak mempunyai pedoman hidup, orang tersebut bagaikan berjalan di dalam sebuah kegelapan. Dia bisa tersandung, tergelincir, bahkan terjatuh ke dalam sebuah lubang, dan yang lebih fatal lagi, dia akan berjalan tanpa arah dan tujuan. Dan ketika hidup kita sudah tanpa arah dan tujuan, maka yang ada hanya sebuah kenistaan, keterpurukan, dan penyesalan yang dirasakan. Maka dari itu Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup manusia dalam segala aspek kehidupan, yang tujuannya untuk mendatangkan keberkahan, keselamatan, dan juga kemaslahatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan atau Syahrul Quran sebagai tolak ukur sejauh mana kita mencintai Al-Quran, sejauh mana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Semakin sering kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka semakin tumbuh rasa cinta kita kepada Al-Quran. Banyak hal atau ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam mengisi bulan Ramadan ketika kita ingin sering berinteraksi dengan Al-Quran. Di antaranya yang pertama adalah membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Dengan bertadarus Al-Quran, insya Allah kecintaan kita akan bertambah kepada Al-Quran itu sendiri. Namun ironis, pada saat ini kita lebih betah berlama-lama dengan berselancar di media sosial, menonton drakor, ghibah, menonton televisi. Dan yang lebih parah adalah ketika kita membaca Al-Quran, justru kita merasa bosan atau jenuh, karena merasa waktu untuk membaca Al-Quran terkesan sangat panjang. Oleh karenanya, marilah kita tumbuhkan rasa cinta kita dengan sering membaca Al-Quran, meskipun hanya sedikit demi sedikit. Di luar bulan Ramadan, mungkin kita tidak memiliki target untuk khataman Al-Quran. Di bulan Ramadan ini, marilah minimal 1 kali khataman kita melaksanakan di bulan Ramadan. Yang kedua adalah menghafal surat-surat pendek, ataupun menghafal beberapa surat yang masyhur yang biasa kita baca, di antaranya Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, Surah Yasin, ataupun Al-Mulk. Dengan menghafal, insya Allah hati kita jauh lebih tenang. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Ar-Ra'd ayat 25, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yang ketiga, setelah kita membaca, menghafalkan, tentunya kita harus memahami dan juga mengamalkan isi atau kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, setelah kita membaca, menghafalkan, adalah mengamalkan isi atau kandungan Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman kehidupan sehari-hari. Ketika orang tersebut berpedoman kepada Al-Quran, maka kehidupannya akan dipenuhi dengan keberkahan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Aisyah radhiyallahu an menegaskan bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, begitu pentingnya Al-Quran bagi kehidupan kita. Bahkan bukan cuma hanya di kehidupan dunia saja, juga di kehidupan akhirat nanti Al-Quran akan datang sebagai penolong ketika kita berhadapan dengan malaikat mungkar dan nakir. Oleh karenanya, jadikan momentum Ramadan ini sebagai tolak ukur diri kita untuk lebih banyak memperdalam Al-Quran. Jangan sia-siakan waktu di bulan Ramadan ini, terus berbuat kebaikan, salah satunya dengan membaca Al-Quran. Kita berharap bahwa Al-Quran di dunia menjadi teman, menjadi sahabat. Di alam kubur ia mampu menyelamatkan, dan di hari kiamat nanti ia akan menjadi syafaat. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas syiratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.